Tanpa banyak omong, setelah lebaran ini Retno Marsudi langsung terbang ke New York, ke markas besar PBB, yaitu untuk menyampaikan, mencari solusi agar Palestina bisa merdeka dan bisa bebas di negeri sendiri. Ya jelaslah, karena solusi yang diajukan oleh Menlu Retno Marsudi langsung diapresiasi oleh Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam peran Indonesia dalam berbagai isu multilateral. Apresiasi diberikan lebih lanjut karena semangat Indonesia mencari solusi-solusi tersebut. Dan atas usul dari Indonesia, yaitu Menlu Retno Marsudi, telah dilakukan pertemuan tingkat duta besar atau WATAB di New York terkait Palestina pada tanggal 17 Mei 2021 yang lalu. Kemudian Indonesia juga bersuara soal Palestina di Dewan HAM dengan mendorong dilakukannya Special Session on Palestine yang akan diselenggarakan pada 27 Mei 2021 mendatang. Keren kan Indonesia? Atas kepemimpinan di bawah Presiden Joko Widodo tentunya. Indonesia disegani dan bisa melakukan solusi-solusi seperti itu dan mendesak agar HAM internasional dan juga PBB untuk memerdekakan Palestina. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Di hadapan PBB, Indonesia berani lakukan ini. Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengapresiasi peran Indonesia dalam berbagai isu multilateral. Apresiasi diberikan lebih lanjut terkait dengan semangat Indonesia dalam mencari solusi atas masalah Palestina di tingkat multilateral. Secara khusus, Majelis Presiden Umum PBB menyampaikan apresiasi terhadap peran Indonesia dalam berbagai isu multilateral, khususnya Palestina. Kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers virtual Jumat 21 Mei 2021. Retno menambahkan, Presiden MU PBB menegaskan arti penting organisasi tersebut untuk dapat menjawab harapan publik dalam menyelesaikan masalah di Palestina. Saat ini, kepemimpinan MU di PBB dipegang oleh Turki. Dalam pertemuan tersebut, Retno menyampaikan harapan agar SMU PBB dapat mengirimkan pesan kuat untuk negara dan diakhirinya kekerasan di Palestina. Saya juga menyampaikan 3 hal kunci yang saya sampaikan di hadapan Majelis Umum, yaitu penghentian kekerasan dan dilakukan gencatan senjata, memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan rakyat sipil, dan dimulainya kembali proses negosiasi multilateral yang kredibel. Israel dan Hamas telah melakukan gencatan senjata setelah pertempuran selama 11 hari di Gaza. Namun, masih ada pekerjaan rumah untuk mengatasi kasus ini kembali terjadi, yakni menghentikan kependudukan Israel di tanah Palestina. Setelah gencatan senjata dilakukan, harus diberikan tekanan agar negosiasi secara dilakukan untuk mengakhiri isu mendasarnya, yaitu mengakhiri pendudukan, kata Retno. Retno mengatakan hal tersebut terjadi kesepakatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh para menteri luar negeri yang hadir di pertemuan sidang umum PBB mengenai Palestina pada Kamis 20 Mei 2021 di markas PBB New York. Jika core isu tidak dapat diselesaikan, para Menlu yakin bahwa situasi serupa akan terulang lagi dan terus begitu, seru Retno. Diketahui sebelumnya Indonesia menjadi salah satu negara yang paling aktif berjuang bagi keadilan masyarakat Palestina. Upaya menggalang dukungan terhadap Palestina terus dilakukan Indonesia bersama dengan negara lain. Terbaru, Indonesia bersuara mengenai Palestina dalam pertemuan Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat sejak Kamis 20 Mei 2021. Dalam pertemuan Majelis Umum PBB, saya sampaikan bahwa
kehadiran saya ke markas besar PBB semata demi kemanusiaan, demi keadilan masyarakat Palestina, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam taklimat media pada Jumat 21 Mei 2021. Retno, penghentian kekerasan dan gencatan senjata demi menyelamatkan nyawa masyarakat Palestina yang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak. Bagi Indonesia, keamanan jiwa manusia selalu menjadi prioritas utama, ujarnya. Retno menekankan, jika isu utama dalam konflik Israel-Palestina adalah penjajahan, ia memaparkan jika konflik antara Palestina dan Israel bersifat asimetris. Bagi Palestina, Israel adalah negara penjajah dan penindas. Masyarakat internasional berutang kepada bangsa Palestina, yaitu sebuah kemerdekaan bangsa Palestina yang terus tertunda, untuk hidup berdampingan dan setara dengan kita semua, ujar Retno. Pendudukan dan agresi Israel yang terus berlangsung tidak hanya patut dikecam, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran berat hukum internasional yang memerlukan respon bersama dari semua negara, lanjutnya. Dalam Majelis Umum PBB, Retno meminta majelis untuk mengambil 3 langkah konkret: hentikan kekerasan dan aksi militer Israel-Palestina, memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan rakyat sipil Palestina, dan mendorong negosiasi multilateral yang kredibel. Saya sampaikan bahwa negosiasi yang kredibel sangat penting dalam memajukan perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan two-state solution dan sejalan dengan kesepakatan parameter internasional. Majelis Umum memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat dilakukan segera, tambahnya. Ex-Duta Besar RI untuk Belanda itu juga memaparkan, jika Indonesia menggunakan semua forum internasional yang tersedia untuk menggalang dukungan bagi Palestina. Yang terbaru, Retno membicarakan soal Palestina dalam pertemuan luar biasa Organisasi Kerjasama Islam OKI. Selain itu, ada gerakan non-blok. Atas usul Indonesia telah dilakukan pertemuan tingkat duta besar atau WATAB di New York terkait Palestina pada tanggal 17 Mei 2021 yang lalu. Telah disepakati pula akan diselenggarakan pertemuan tingkat Menlu untuk isu yang sama, katanya. Kemudian, Indonesia juga bersuara soal Palestina di Dewan HAM dengan mendorong dilakukannya Special Session on Palestine yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2021 mendatang. Sejak 10 Mei, militer Israel membombardir wilayah Gaza melalui serangan udara. Serangan yang berlangsung selama 11 hari ini menyebabkan banyak kehancuran. Pertempuran terjadi setelah melonjaknya ketegangan atas ancaman pengusiran paksa warga Palestina di Yerusalem Timur oleh Israel. Sebelumnya, pasukan Israel menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa dan melukai ratusan pengunjuk rasa Palestina. Melihat agresi Israel, Hamas, kelompok utama Palestina di jalur Gaza, membalasnya dengan menembakkan roket ke arah Israel. Kini Israel dan Hamas serta Jihad Islam menyetujui gencatan senjata pada Kamis 20 Mei 2021 waktu setempat atau Jumat 21 Mei 2021 dini hari. Pernyataan muncul dari kantor Perdana Menteri Israel, yaitu Benjamin Netanyahu. Dilaporkan lebih dari 200 orang menjadi korban. Laporan pejabat kesehatan di Gaza pada Jumat 21 Mei 2021 menyatakan setidaknya 232 warga Palestina, termasuk 62 anak-anak, sejak pertempuran dimulai pada 10 Mei tersebut. Selain itu, ada lebih dari 1.900 orang terluka dalam pertempuran tersebut. Sementara sebanyak 12 orang Israel, termasuk 2 anak. Israel juga mengatakan telah menewaskan sedikitnya 160 pejuang di Gaza, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera dan Reuters.